Halo adik-adik di Ruang Akademi semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas tentang project yang udah kamu bikin semua, yang mestinya seru banget, yang namanya adalah si rubber gun. Terbang. Nah, si rubber gun ini kalau belum diwarnain atau dikerasin, kamu bisa kerasin ya, bakalan seru banget buat dimainin bareng teman-teman. Nah, rubber gun ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kerja si rubber gun yang bentuknya udah bisa dilihat seperti pistol. Nah, sama seperti pistol kebanyakan. Sama seperti pistol kebanyakan yang bentuknya seperti ini. Oke. Nah, bentuknya si rubber gun itu juga mengikuti bentuk pistol yang ada. Nah, bentuk pistol itu ini terdiri dari 3 bagian besar secara umum aja yang kita bilang. Yang ini, yang bagian panjangnya dari si rubber gun, kalau kamu lihat di bagian panjang, ini di sini ada yang kita bilang sebut namanya laras. Ada larasnya senjata. Nah, ini dibilang larasnya. Ini yang panjang yang lurus ini adalah namanya laras, dan di ujung laras itu tuh ada, kalau di senjata beneran ada lubang tempat keluarnya peluru. Kalau di rubber gun itu ada untuk pegangan dari si karet yang nanti akan kita gunakan sebagai peluru. Jadi ini adalah larasnya. Lalu ada pegangannya. Jadi ada grip pegangannya. Jadi kalau ini di sini, ini buat kita pegang nih pakai tangan kita bagian sebelah sini, itu kita sebut sebagai grip atau pegangan. Nah, yang ini adalah grip atau pegangan. Untuk kita memegang rubber gun yang ada. Jadi, boleh nggak rubber gunnya dipegang di sini? Jadi lebih susah, karena kan nanti tangan kamu jadi harus 2. Jadi paling enak pegangnya di sebelah sini, karena nanti yang akan bergerak adalah si telunjuknya kita nih, yang nanti akan menarik si yang namanya pelatuk atau trigger. Nah, yang ada di sini, oke, ini belum ada gambarnya. Yang ada di sini nih, yang ada di dalam bagian yang bulat itu namanya adalah, yang ini namanya trigger atau pelatuk. Nah, dialah yang nanti akan menentukan kapan si karet bisa terbang atau kapan si peluru bisa keluar kalau di pistol atau senjata beneran. Nah, jadi 3 bagian inilah yang mengakibatkan si rubber gun kita bikin kayak gini nih. Ada bagian larasnya, ada bagian gripnya, dan ada bagian pelatuknya atau triggernya. Nah, caranya seperti yang kalian semua pasti sudah mainin adalah dengan kita menaruh si karet di bagian depannya laras, di ujung larasnya, lalu kita tarik dan kita taruh tepat di bagian belakangnya si trigger yang ada bagian atas. Lalu kita pas waktu kita mau nembak, kita tinggal tekan pakai si telunjuknya kita tembak, dia terbang ke sana. Nah, ini semua terjadi dari 2 hal. Selain tadi bentuk dari bodi sebuah pistol atau gun atau senjata, ini semua juga karena adanya peluru karet. Nah, peluru karet yang kenapa harus karet? Kenapa bukan misalnya tali rafia atau benang biasa? Atau misalnya tali yang lain, tali rantai. Kenapa bukan itu? Karena dia tidak bersifat elastis. Elastis itu apa? Elastis itu adalah sebuah kemampuan untuk kembali lagi ke posisi awal setelah direnggangkan atau dirubah dari posisi awalnya. Jadi kalau karet kita tarik, dia pasti mau balik lagi ke posisi semulanya dia. Nah, cara kerjanya adalah, kalau kamu lihat adalah selain tadi grip, tapi ini bisa terbang, karet yang ada di sini, elastis itu bisa terbang karena adanya si
kerja dari si ujung laras di sebelah sini dengan grip yang ada di sini, dengan trigger yang ada di sini, yang bentuknya seperti ini. Nah, ini membuat jadi kita harus taruh karetnya harus melingkar dari bagian sebelah sini, lalu berada di bagian belakangnya, berada di bagian yang di bawahnya sisi miringnya. Jadi di bawah sisi miringnya rubber gun. Lalu dia kembali lagi ke bagian sebelah sini. Nah, inilah yang membuat begitu kita tarik pelatuknya dari sini, makanya dia akan ke arah maju ke depan, yang membuat si bagian ini yang tadinya miring itu menjadi lurus. Jadi yang tadinya begini begitu kita tarik, maka dia akan menjadi turun ke bawah. Menjadi miring ke sini. Nah, begitu kita tarik, maka dia miring, maka karet yang tadinya ada di sini, ada di bagian sebelah sini, akan menjadi terbang karena sudah tidak ada lagi penghalang yang ada di depannya, maka karetnya akan menjadi terbang ke depan. Itulah yang membuat kerja dari si rubber gun menjadi seperti itu. Tinggal kita tasukkan karet dari bawah, tertahan di sini, lalu kita lepas. Nah, seperti itu. Dan di dalam rubber gun, kamu akan belajar untuk menentukan target. Bagaimana cara membidik dan target, yang namanya target, itu sesuai. Jadi kamu harus melakukan banyak sekali latihan. Sama seperti polisi, sama seperti tentara yang sedang selalu belajar menembak. Supaya apa? Supaya kamu bisa mengenal karakteristik dari rubber gun kamu. Apakah miring ke kanan, miring ke kiri, atau bagaimana, berapa derajat, dan bagaimananya, untuk kamu nanti bisa belajar menembak sasaran. Jadi kamu harus menembak sasaran, belajar untuk menembak sasaran yang ada di depan kamu. Nah, kamu bisa membuat seperti ini di dinding, atau kamu bisa menaruh objek-objek yang ada di yang ringan-ringan seperti botol, untuk kamu nanti coba usahain ditembak tepat di tengahnya, supaya kamu makin lihai dan lebih mahir dalam menggunakan rubber gun kamu. Nah, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana cara kerja dari si rubber gun. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan Kak Abdul tadi, jangan sungkan untuk langsung bertanya kepada tim Diro, baik melalui email atau WhatsApp, atau kalian juga bisa di list dulu pertanyaannya, dicatat dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikutin. Jangan lupa untuk dihias lagi ya rubber gun-nya. Ayo kita main lagi rubber gun-nya. Bye.